Baik, selamat malam semua. Sampai jumpa lagi ya dalam mata kuliah online kita, yaitu pemrograman berbasis web ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada yang namanya CSS Grid. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Xbox. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam CSS Grid ya. Nah, jadi saya mau contohkan sebuah website seperti ini ya. Jadi ini saya buat menggunakan CSS Grid ya. Jadi ini dia sudah responsif ya. Nah, jadi kalau kita kasih kecil seperti ini, kita tarik seperti ini ya. Nah ini ya. Nah, dia logonya hilang ya. Nah, nanti setelah kesana dia akan berubah logonya aja ya. Nah, begitu pun kalau ditarik seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di bawahnya ya, di sini kalau kita tarik seperti ini akan berubah ya menjadi satu ya. Nah, dia akan turun ke bawahnya ya. Nah, kemudian begitu pun dengan galerinya ya. Kalau kita kasih gini terus ke sana, dia akan berubah itu gambarnya jadi satu ya, satu setiap ini ya. Begini ya. Nah, nanti kalau kita tarik seperti ini, dia akan kembali ya. Nah, jadi dia kembali ya tadi ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi website yang akan kita buat modelnya seperti ini ya, dengan menggunakan model CSS Grid ya. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan pahami dulu teorinya ya, ya, strukturnya ya, struktur dari CSS Grid seperti apa ya. Ya, jadi CSS Grid ini sebenarnya kalau kita mau lihat ya modelnya kayak Excel ya. Ya, jadi kalau kita lihat Microsoft Excel, dia kayak semua ini dalam bentuk grid ya. Kalau kita mau hilangkan kotak-kotaknya, kita klik ini ya, grid lines ya, maka kotak akan hilang ya. Kalau kita klik ini, maka akan berisi kotak-kotak seperti ini ya. Nah, iya, jadi analoginya bahwa nanti di sebuah halaman web itu kita akan buat dia menjadi grid ya, grid dalam bentuk kotak-kotak ya. Ya, jadi nanti modelnya seperti ini ya. Jadi item-item yang ada di dalam sebuah halaman web, sebuah kontainer nanti atau apa, kita akan desain dia berbasis grid ya. Nah, jadi pada saat kita sentuh tulis di situ display grid, maka datanya itu akan bisa kita tempatkan di mana saja ya. Nah, dan kalau kemarin ya Flexbox ya itu model layout satu dimensi. Kalau ini grid ini dia model layout dua dimensi ya. Jadi dia bisa mengatur secara vertikal sekaligus secara horizontal ya. Nah, jadi itu nanti kita akan lihat ya, seperti itu ya. Ya, kita pahami dulu istilah-istilah yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada namanya grid container ya. Grid container ya, grid container ini adalah sama kemarin di Flexbox, yaitu pembungkusnya ya. Ya, apa yang membungkus item yang ada di dalamnya ya. Ya, jadi biasa disebut dengan elemen pembungkus grid ya. Ya, jadi ini grid container ya. Ya. Kalau kita sudah buat elemen pembungkusnya jadi grid, maka isinya akan gampang kita atur ya. Nah, jadi kita kasih display grid ya, seperti itu kayak gini ya. Container display grid seperti itu ya. Ya, maka item yang ada di dalamnya bisa kita tempatkan di mana saja. Oke, sip ya. Yang berikutnya adalah grid items ya. Grid items itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam grid container tadi ya, item-item yang ada di dalamnya ya.
ya, atau biasa disebut elemen-elemen yang berada satu level di dalam grid container ya, elemen-elemen yang ada di dalamnya ya, apakah itu tulisan atau gambar atau apa saja ya, seperti itu ya. Kemudian ada namanya grid line ya. Grid line ini adalah garis horizontal atau vertikal yang memisahkan grid ya, ya kayak gini ya. Ya, ini namanya grid line ya. Apakah dia secara horizontal yang kayak terpisah-pisah ini ya, yang memisahkan ya satu kota ini dengan kota yang lain, itu namanya grid line ya, seperti itu ya. Kemudian ada namanya grid cell ya. Grid cell itu adalah pertemuan antara kolom dan baris ya, membentuk satu grid kayak gini ya. Jadi kayak sama kalau di Excel kita buat begini ya, ini namanya satu sel ya, ini namanya satu sel ya, misal yaitu pertemuan antara baris ya, baris ini dengan kolom ini, itu namanya satu sel. Nah, kalau di sini ya itu disebut dengan grid cell ya. Ya, kemudian grid area ya. Grid area itu adalah kumpulan dari beberapa sel membentuk kota ya. Ya, jadi grid area ini adalah kumpulan dari beberapa sel membentuk kota ya. Ya, jadi dia ini tidak loncat-loncat ya. Misalkan ini yang satu, kemudian ini tidak, kemudian ini lagi, itu tidak ini ya. Jadi dia harus lurus ya. Ya tidak ini ya, tidak terpisah ya. Nah, itu ya. Ya, ini akan banyak kita gunakan nanti yang namanya grid area ya. Grid area. Kemudian ada juga yang namanya grid track. Track itu adalah ini ya, trackingnya ya, ya ukuran atau jarak ya. Ya jadi kita bisa kasih apa namanya, atur ya grid tracknya. Grid tracknya itu kayak misalkan gini, kayak misalkan ini ya, baris ini ya, saya kasih warna kuning dulu ya, ini gini ya. Nah ini grid tracknya ini, kalau saya bawa gini baru saya tarik gini, grid tracknya ini ya, grid tracknya ya. Jadi untuk memperbesar dan mengatur ya, mengatur width dan height ya dari sebuah grid ya, seperti itu ya. Ini namanya grid track. Iya. Ya, kemudian ada namanya grid grab ya, ya jarak antar grid track ya. Ya, jadi kalau kemarin di Flexbox dan CSS yang lain ya, kita kenal yang namanya margin ya. Ya, margin itu adalah batas ya antara elemen satu dengan yang lain. Nah, kalau di sini bisa kita anggap itu sebagai grid grab ya, grid grab ya, seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian properti yang ada di CSS grid ya, yang akan kita gunakan ya, ya yang akan kita bahas di sini hanya beberapa yang sering kita gunakan ya, yang sering kita gunakan nanti itu yang akan kita bahas ya. Ya, properti pertama yaitu yang akan kita berlakukan di kontainernya ya, atau pembungkusnya ya, itu yang akan kita bahas ya. Ya, jadi properti apa yang kita bisa berikan di pembungkusnya supaya nanti dia berefek CSS gridnya ya, seperti itu ya. Ya, jadi ini dibagi beberapa. Yang pertama itu ada namanya grid temple column, grid temple rows, grid auto column, grid auto rows, dan grid auto flow ya. Ya, jadi properti CSS ini ya digunakan untuk mengatur baris dan kolom ya. Ya, jadi kalau kita berbicara grid temple columns ya untuk mengatur kolom ya. Ya, jadi grid temple columns atau grid temple rows ya. Ya, jadi ini mendefinisikan kolom atau baris. Cara menuliskannya adalah seperti ini ya. Ya, jadi di atasnya dulu kita kasih, di kontainernya kita kasih display grid
kemudian di bawahnya bisa kita kasih grid temple apa gitu ya, grid temple, kemudian size nya ya, apakah 20%, 30% ya, kemudian berapa, atau pakai pixel. Nah, ada juga yang pakai FR ya, fractionnya nanti kita akan coba ya. Ini ya bisa berupa PX ya, pixel, bisa berupa persen, atau bisa berupa fraction ya. Ya seperti itu ya. Kemudian ada namanya ya kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya 9 kolom, kemudian kita kasih grid temple column ya, ini dibagi 3 ya. Ya, jadi ini di atas grid temple column untuk membagi 3 ya, membagi 3 kolom, kemudian grid temple rows di sini untuk membagi 3 baris ya, jadi 3 kolom 3 baris ya. Seperti itu ya. Ya, kemudian 25% itu untuk baris yang ini ya, untuk kolom ini, kemudian auto di sini ya, nilai autonya, kemudian 50 px di sini ya. Autonya ini maksudnya sisanya ya. Ya sama di sini grid temple rows 50 px, ini 50 px, kemudian ini 100 pixel, kemudian sisanya adalah auto ya. Seperti itu ya. Ya, sama dengan ini ya. Ya jadi bisa kita pakai juga di situ. Kalau kita sudah kasih di kontainernya display grid, maka kita bisa kasih grid temple columns 1 FR ya. Nah, kalau kita kasih 1 FR di sini 1 fraction, baru kita kasih di sebelahnya 1,5 fraction, maksudnya ini ya, area ini adalah 1,5-nya ini ya. Ini 1,5-nya area ini ditambah 1,5 ya. Kemudian sebelahnya 0,5 fraction dari area ini ya. Seperti itu ya. Kemudian di bawahnya kita bisa kasih 2 FR 2 FR, kemudian 8 FR ya, maksudnya 8 kalinya yang di atas ya, seperti itu ya. Kemudian ada grid temples area ya, jadi nanti ke depannya ini yang akan kita banyak gunakan ya, grid temple columns, kemudian grid temple area, grid temple rows ya. Jadi grid temple column itu untuk membagi kolom, kalau grid temple area untuk grid temple rows untuk membagi baris, dan grid temple area itu untuk membagi ya, membagi kolom dan baris ya. Nah, jadi kebanyakan nanti kita akan menggunakan yang namanya grid temple area. Ya, jadi modelnya seperti ini ya. Ya, jadi nanti kita bisa memberikan dia grid temple area ya. Kita bisa memberikan nama ya. Bisa kita memberikan nama. Kalau misalkan di sini saya pakai header, berarti itu 2 kolom ya. Nav header, nav content. Kemudian kalau kita lihat di sini dia 2 kolom. Kemudian berapa baris? 1, 2, 3, 4 baris ya. Jadi dia buat nanti modelnya 2 kolom 4 baris seperti itu ya. Oke, sip ya, jadi modelnya seperti ini ya. Jadi kita tadi punya header, berarti dia ambil 2 kolom ya, header. Kemudian apalagi tadi dia ambil lagi nav content ya, nav content, nav ya, navnya di ini, kemudian kontennya ini ya. Nah, kemudian ada slider content ya. Nah, jadi di sini slide-nya, kemudian ini kontennya ya. Jadi dia ambil 2 baris ya. Nah, kontennya ini dia ambil 2 baris, kemudian di bawahnya ada footer itu mengambil 2 kolom seperti itu ya. Nah, jadi minta tolong dibaca-baca ya. Nah, ini materinya ya. Kemudian dipahami yang akan kita sering gunakan di sini, yaitu ada namanya grid temple columns dan grid temple rows. Kemudian ada
grid temporal area ya, itu yang akan sering kita gunakan ya. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan mencoba studi kasus, yaitu membuat website seperti ini ya, dengan menggunakan menggunakan CSS Grid ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat malam semua. Sampai jumpa lagi ya dalam mata kuliah online kita, yaitu pemrograman berbasis web ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada yang namanya CSS Grid. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Flexbox. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam CSS Grid ya. Jadi saya mau contohkan sebuah website seperti ini ya. Jadi ini saya buat menggunakan CSS Grid ya. Jadi ini dia sudah responsif ya. Jadi kalau kita kasih kecil seperti ini, kita tarik seperti ini ya. Nah ini ya. Nah, dia logonya hilang ya. Nah, nanti setelah kesana dia akan berubah, logonya ada ya. Nah begitu pun kalau ditarik seperti ini ya. Nah kalau kita lihat di bawahnya ya, di sini kalau kita tarik seperti ini akan berubah ya menjadi satu ya. Nah, dia akan turun ke bawahnya ya. Nah, kemudian begitu pun dengan galerinya ya. Kalau kita kasih gini terus ke sana, dia akan berubah itu gambarnya jadi satu ya, satu setiap ini ya, begini ya. Nah, nanti kalau kita tarik seperti ini, dia akan kembali ya, gini ya. Nah, jadi dia kembali ya tadi ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi website yang akan kita buat modelnya seperti ini ya, dengan menggunakan model CSS Grid ya. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu kita akan pahami dulu teorinya ya, ya, strukturnya ya, struktur dari CSS Grid seperti apa ya. Ya, jadi CSS Grid ini sebenarnya kalau kita mau lihat dia modelnya kayak Excel ya. Ya, jadi kalau kita lihat Microsoft Excel, dia kayak semua ini dalam bentuk grid ya. Kalau kita mau hilangkan kotak-kotaknya, kita klik ini ya, grid lines ya, maka kotak akan hilang ya. Kalau kita klik lagi, maka akan berisi kotak-kotak seperti ini ya. Nah, ini ya, jadi analoginya bahwa nanti di sebuah halaman web itu kita akan buat dia menjadi grid ya, grid dalam bentuk kotak-kotak ya. Ya, jadi nanti modelnya seperti ini ya. Jadi item-item yang ada di dalam sebuah halaman web, sebuah kontainer nanti atau apa, kita akan desain dia berbasis grid ya. Nah, jadi pada saat kita sentuh tulis di situ display grid, maka datanya itu akan bisa kita tempatkan di mana saja ya. Ya, dan kalau kemarin ya Flexbox ya itu model layout satu dimensi. Kalau ini grid ini dia model layout dua dimensi ya. Jadi dia bisa mengatur secara vertikal sekaligus secara horizontal ya. Nah, jadi itu nanti kita akan lihat ya, seperti itu ya. Ya, kita pahami dulu istilah-istilah yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada namanya grid container ya. Grid container ya, grid container ini adalah sama kemarin di Flexbox, yaitu pembungkusnya ya. Ya, apa yang membungkus item yang ada di dalamnya ya. Ya, jadi biasa disebut dengan elemen pembungkus grid ya. Ya, jadi ini grid container ya. Ya. Kalau kita sudah buat elemen pembungkusnya jadi grid, maka isinya akan gampang kita atur ya.
Nah, jadi kita kasih display grid ya, seperti itu kayak gini ya, kontainer display grid seperti itu ya. Ya, maka item yang ada di dalamnya bisa kita tempatkan di mana saja. Oke, sip ya. Yang berikutnya adalah grid items ya. Grid items itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam grid container tadi ya, item-item yang ada di dalamnya ya. Ya, atau biasa disebut elemen-elemen yang berada satu level di dalam grid container ya, elemen-elemen yang ada di dalamnya ya. Apakah itu tulisan atau gambar atau apa saja ya, seperti itu ya. Kemudian ada namanya grid line ya. Grid line ini adalah garis horizontal atau vertikal yang memisahkan grid ya. Ya kayak gini ya. Ya, ini namanya grid line ya. Apakah dia secara horizontal yang kayak terpisah-pisah ini ya, yang memisahkan ya satu kota ini dengan kota yang lain, itu namanya grid line ya, seperti itu ya. Kemudian ada namanya grid cell ya. Grid cell itu adalah pertemuan antara kolom dan baris ya, membentuk satu grid kayak gini ya. Jadi kayak sama kalau di Excel kita buat begini ya, ini namanya satu sel ya, ini namanya satu sel ya, misal yaitu pertemuan antara baris ya, baris ini dengan kolom ini, itu namanya satu sel. Nah, kalau di sini ya itu disebut dengan grid cell ya. Ya, kemudian grid area ya. Grid area itu adalah kumpulan dari beberapa sel membentuk kota ya. Ya, jadi grid area ini adalah kumpulan dari beberapa sel membentuk kota ya. Ya, jadi dia ini tidak loncat-loncat ya. Misalkan ini yang satu, kemudian ini tidak, kemudian ini lagi, itu tidak ini ya. Jadi dia harus lurus ya. Ya, tidak ini ya, tidak terpisah ya. Nah, itu ya. Nah, ini akan banyak kita gunakan nanti yang namanya grid area ya, grid area. Kemudian ada juga yang namanya grid drag. Drag itu adalah ini ya, trackingnya ya, ya ukuran atau jarak ya. Ya, jadi kita bisa kasih apa namanya, atur ya grid tracknya. Grid tracknya itu kayak misalkan gini, kayak misalkan ini ya, baris ini ya, saya kasih warna kuning dulu ya, ini gini ya. Nah, ini grid tracknya ini, kalau saya buat gini baru saya tarik gini, grid tracknya ini ya, grid tracknya ya. Jadi untuk memperbesar dan mengatur ya, mengatur width dan height ya dari sebuah grid ya, seperti itu ya. Itu namanya grid track. Iya. Ya. Kemudian ada namanya grid gap ya. Ya, jarak antar grid track ya. Ya, jadi kalau kemarin di Flexbox dan CSS yang lain ya, kita kenal yang namanya margin ya. Ya, margin itu adalah batas ya antara elemen satu dengan yang lain. Nah, kalau di sini bisa kita anggap itu sebagai git grep ya, git grep ya, seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian properti yang ada di CSS grid ya, yang akan kita gunakan ya. Ya, yang akan kita bahas di sini hanya beberapa yang sering kita gunakan ya. Yang sering kita gunakan nanti itu yang akan kita bahas ya. Ya, properti pertama yaitu yang akan kita berlakukan di kontainernya ya, atau pembungkusnya ya. Itu yang akan kita bahas ya. Ya, jadi properti apa yang kita bisa berikan di pembungkusnya supaya nanti dia berefek CSS gridnya ya, seperti itu ya. Ya, jadi ini dibagi beberapa. Yang pertama itu ada namanya grid temple column, grid temple rows, grid auto column, grid auto rows, dan grid auto flow ya. Ya, jadi properti CSS ini ya digunakan untuk mengatur
baris dan kolom ya. Nah, jadi kalau kita berbicara grid temple columns ya untuk mengatur kolom ya. Ya, jadi grid temple columns atau grid temple rows ya. Ya, jadi ini mendefinisikan kolom atau baris. Cara menuliskannya adalah seperti ini ya. Ya, jadi di atasnya dulu kita kasih, di kontainernya kita kasih display grid, kemudian di bawahnya bisa kita kasih grid temple apa gitu ya, grid temple, kemudian size nya ya, apakah 20%, 30% ya, kemudian berapa, atau pakai pixel. Nah, ada juga yang pakai FR ya, fractionnya nanti kita akan coba ya. Ini ya bisa berupa px ya, pixel, bisa berupa persen, atau bisa berupa fraction ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada namanya ya kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya 9 kolom, kemudian kita kasih grid temple column ya, ini dibagi 3 ya. Ya, jadi ini di atas grid temple column untuk membagi 3 ya, membagi 3 kolom. Kemudian grid temple rows di sini untuk membagi 3 baris ya, jadi 3 kolom 3 baris ya, seperti itu ya. Nah, kemudian 25% itu untuk baris yang ini ya, untuk kolom ini. Kemudian auto di sini ya, nilai autonya, kemudian 50 px di sini ya. Autonya ini maksudnya sisanya ya. Ya, sama di sini grid temple rows 50 px, ini 50 px, kemudian ini 100 pixel, kemudian sisanya adalah auto ya. Seperti itu ya. Ya, sama dengan ini ya. Ya, jadi bisa kita pakai juga di situ. Kalau kita sudah kasih di kontainernya display grid, maka kita bisa kasih grid temple columns 1 fr ya. Nah, kalau kita kasih 1 fr di sini 1 fraction, baru kita kasih di sebelahnya 1,5 fraction, maksudnya ini ya, area ini adalah 1,5-nya ini ya. Ini 1,5-nya area ini ditambah 1,5 ya. Kemudian sebelahnya 0,5 fraction dari area ini ya. Seperti itu ya. Kemudian di bawahnya kita bisa kasih 2 fr, 2 fr, kemudian 8 fr ya, maksudnya 8 kalinya yang di atas ya, seperti itu ya. Kemudian ada grid temples area ya. Jadi nanti ke depannya ini yang akan kita banyak gunakan ya, grid temple columns, kemudian grid temple area, grid temple rows ya. Ya, jadi grid temple column itu untuk membagi kolom, kalau grid temple area untuk grid temple rows untuk membagi baris, dan grid temple area itu untuk membagi ya, membagi kolom dan baris ya. Nah, jadi kebanyakan nanti kita akan menggunakan yang namanya grid temple area ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Ya, jadi nanti kita bisa memberikan dia grid temple area ya, kita bisa memberikan nama ya, bisa kita memberikan nama. Kalau misalkan di sini saya pakai header, berarti itu 2 kolom ya, nav header, nav content. Kemudian kalau kita lihat di sini dia 2 kolom, kemudian berapa baris, 1, 2, 3, 4 baris ya. Nah, jadi dia buat nanti modelnya 2 kolom 4 baris seperti itu ya. Oke, sip. Nah, jadi modelnya seperti ini ya. Jadi kita tadi punya header, berarti dia ambil 2 kolom ya, header. Kemudian apalagi tadi dia ambil lagi nav content ya, nav content, nav ya, navnya di ini, kemudian kontennya ini ya. Nah, kemudian ada slider content ya. Nah, jadi di sini slide-nya, kemudian ini kontennya ya. Jadi dia ambil 2 baris ya,
Nah, kontennya ini dia ambil 2 baris, kemudian di bawahnya ada voter. Voter itu mengambil 2 kolom seperti itu ya. Ya, jadi minta tolong dibaca-baca ya. Nah, ini materinya ya. Kemudian dipahami yang akan kita sering gunakan di sini, yaitu ada namanya grid template columns dan grid template rows. Kemudian ada grid template area ya, itu yang akan sering kita gunakan ya. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan mencoba studi kasus, yaitu membuat website seperti ini ya, dengan menggunakan menggunakan CSS Grid ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat malam semua. Sampai jumpa lagi ya dalam mata kuliah online kita, yaitu pemrograman berbasis web ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada yang namanya CSS Grid. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Flexbox. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam CSS Grid ya. Nah, jadi saya mau contohkan sebuah website seperti ini ya. Jadi ini saya buat menggunakan CSS Grid ya. Jadi ini dia sudah responsif ya. Nah, jadi kalau kita kasih kecil seperti ini, kita tarik seperti ini ya. Nah ini ya. Nah, dia logonya hilang ya. Nah, nanti setelah kesana dia akan berubah logonya aja ya. Nah, begitu pun kalau ditarik seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di bawahnya ya, di sini kalau kita tarik seperti ini akan berubah ya menjadi satu ya. Nah, dia akan turun ke bawahnya ya. Nah, kemudian begitu pun dengan galerinya ya. Kalau kita kasih gini terus ke sana, dia akan berubah itu gambarnya jadi satu ya, satu setiap ini ya, begini ya. Nah, nanti kalau kita tarik seperti ini, dia akan kembali ya, gini ya. Nah, jadi dia kembali ya tadi ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi website yang akan kita buat modelnya seperti ini ya, dengan menggunakan model CSS Grid ya. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu kita akan pahami dulu teorinya ya, ya, strukturnya ya, struktur dari CSS Grid seperti apa ya. Ya, jadi CSS Grid ini sebenarnya kalau kita mau lihat dia modelnya kayak Excel ya. Ya, jadi kalau kita lihat Microsoft Excel, dia kayak semua ini dalam bentuk grid ya. Kalau kita mau hilangkan kotak-kotaknya, kita klik ini ya, grid lines ya, maka kotak akan hilang ya. Kalau kita klik ini, maka akan berisi kotak-kotak seperti ini ya. Nah, ini ya, jadi analoginya bahwa nanti di sebuah halaman web itu kita akan buat dia menjadi grid ya, grid dalam bentuk kotak-kotak ya. Ya, jadi nanti modelnya seperti ini ya. Jadi item-item yang ada di dalam sebuah halaman web, sebuah kontainer nanti atau apa, kita akan desain dia berbasis grid ya. Nah, jadi pada saat kita sentuh tulis di situ display grid, maka datanya itu akan bisa kita tempatkan di mana saja ya. Ya, dan kalau kemarin ya Flexbox ya itu model layout satu dimensi. Kalau ini grid ini dia model layout 2 dimensi ya. Jadi dia bisa mengatur secara vertikal sekaligus secara horizontal ya. Nah, jadi itu nanti kita akan lihat ya, seperti itu ya. Ya, kita pahami dulu istilah-istilah yang ada di dalamnya.
Yang pertama itu ada namanya grid container ya. Grid container ya, grid container ini adalah sama kemarin di Flexbox, yaitu pembungkusnya ya. Ya, apa yang membungkus item yang ada di dalamnya ya. Ya, jadi biasa disebut dengan elemen pembungkus grid ya. Ya, jadi ini grid container ya. Ya. Kalau kita sudah buat elemen pembungkusnya jadi grid, maka isinya akan gampang kita atur ya. Nah, jadi kita kasih display grid ya, seperti itu kayak gini ya. Container display grid seperti itu ya. Ya, maka item yang ada di dalamnya bisa kita tempatkan di mana saja. Oke, sip ya. Yang berikutnya adalah grid items ya. Grid items itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam grid container tadi ya. Item-item yang ada di dalamnya ya. Ya, atau biasa disebut elemen-elemen yang berada satu level di dalam grid container ya. Elemen-elemen yang ada di dalamnya ya. Apakah itu tulisan atau gambar atau apa saja ya, seperti itu ya. Kemudian ada namanya grid line ya. Grid line ini adalah garis horizontal atau vertikal yang memisahkan grid ya. Ya, kayak gini ya. Ya, ini namanya grid line ya. Apakah dia secara horizontal yang kayak terpisah-pisah ini ya, yang memisahkan ya satu kota ini dengan kota yang lain, itu namanya grid line ya, seperti itu ya. Kemudian ada namanya grid cell ya. Grid cell itu adalah pertemuan antara kolom dan baris ya, membentuk satu grid kayak gini ya. Jadi kayak sama kalau di Excel kita buat begini ya, ini namanya satu sel ya. Ini namanya satu sel ya. Ini sel, yaitu pertemuan antara baris ya, baris ini dengan kolom ini, itu namanya satu sel. Nah, kalau di sini ya, itu disebut dengan grid cell ya. Ya, kemudian grid area ya. Grid area itu adalah kumpulan dari beberapa sel membentuk kota ya. Ya, jadi grid area ini adalah kumpulan dari beberapa sel membentuk kota ya. Ya, jadi dia ini tidak loncat-loncat ya. Misalkan ini yang satu, kemudian ini tidak, kemudian ini lagi, itu tidak ini ya. Jadi dia harus lurus ya. Ya, tidak ini ya, tidak terpisah ya. Nah, itu ya. Nah, ini akan banyak kita gunakan nanti yang namanya grid area ya. Grid area. Kemudian ada juga yang namanya grid drag. Drag itu adalah ini ya, trackingnya ya. Ya, ukuran atau jarak ya. Ya, jadi kita bisa kasih apa namanya, atur ya grid tracknya itu kayak misalkan gini, kayak misalkan ini ya, baris ini ya, saya kasih warna kuning dulu ya, ini gini ya. Nah, ini grid tracknya ini, kalau saya buat gini baru saya tarik gini, grid tracknya ini ya, grid tracknya ya. Jadi untuk memperbesar dan mengatur ya, mengatur width dan height ya dari sebuah grid ya, seperti itu ya. Itu namanya grid track. Iya. Ya, kemudian ada namanya grid gap ya. Ya, jarak antar grid track ya. Ya, jadi kalau kemarin di Flexbox dan CSS yang lain ya, kita kenal yang namanya margin ya. Ya, margin itu adalah batas ya antara elemen satu dengan yang lain. Nah, kalau di sini bisa kita anggap itu sebagai git grep ya, git grep ya, seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian properti yang ada di CSS grid ya, yang akan kita gunakan ya, ya, yang akan kita bahas di sini hanya beberapa yang sering kita gunakan ya, yang sering kita gunakan nanti itu yang akan kita bahas ya. Ya, properti pertama yaitu yang akan kita berlakukan di kontainernya ya, atau pembungkusnya ya, itu yang akan kita bahas ya. Ya, jadi
properti apa yang kita bisa berikan di pembungkusnya supaya nanti dia berefek CSS gridnya ya, seperti itu ya. Ya, jadi ini dibagi beberapa. Yang pertama itu ada namanya grid temple column, grid temple rows, grid auto column, grid auto rows, dan grid auto flow ya. Ya, jadi properti CSS ini ya digunakan untuk mengatur baris dan kolom ya. Nah, jadi kalau kita berbicara grid temple columns ya untuk mengatur kolom ya. Ya, jadi grid temple columns atau grid temple rows ya. Ya, jadi ini mendefinisikan kolom atau baris. Cara menuliskannya adalah seperti ini ya. Ya, jadi di atasnya dulu kita kasih, di kontainernya kita kasih display grid, kemudian di bawahnya bisa kita kasih grid temple apa gitu ya, grid temple, kemudian size nya ya, apakah 20%, 30% ya, kemudian berapa, atau pakai pixel. Nah, ada juga yang pakai FR ya, fractionnya nanti kita akan coba ya. Ini ya bisa berupa px ya, pixel, bisa berupa persen, atau bisa berupa fraction ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada namanya ya kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya 9 kolom, kemudian kita kasih grid temple column ya, ini dibagi 3 ya. Ya, jadi ini di atas grid temple column untuk membagi 3 ya, membagi 3 kolom. Kemudian grid temple rows di sini untuk membagi 3 baris ya, jadi 3 kolom 3 baris ya, seperti itu ya. Ya, kemudian 25% itu untuk baris yang ini ya, untuk kolom ini. Kemudian auto di sini ya, nilai autonya, kemudian 50 px di sini ya. Autonya ini maksudnya sisanya ya. Ya, sama di sini grid temple rows 50 px, ini 50 px, kemudian ini 100 pixel, kemudian sisanya adalah auto ya. Seperti itu ya. Ya, sama dengan ini ya. Ya, jadi bisa kita pakai juga di situ. Kalau kita sudah kasih di kontainernya display grid, maka kita bisa kasih grid temple columns 1 fr ya. Nah, kalau kita kasih 1 fr di sini 1 fraction, baru kita kasih di sebelahnya 1,5 fraction, maksudnya ini ya, area ini adalah 1,5-nya ini ya. Ini 1,5-nya area ini ditambah 1,5 ya. Kemudian sebelahnya 0,5 fraction dari area ini ya. Seperti itu ya. Kemudian di bawahnya kita bisa kasih 2 fr, 2 fr, kemudian 8 fr ya, maksudnya 8 kalinya yang di atas ya, seperti itu ya. Kemudian ada grid temples area ya. Jadi nanti kedepannya ini yang akan kita banyak gunakan ya, grid temple columns, kemudian grid temple area, grid temple rows ya. Ya, jadi grid temple column itu untuk membagi kolom, kalau grid temple area untuk grid temple rows untuk membagi baris, dan grid temple area itu untuk membagi ya, membagi kolom dan baris ya. Nah, jadi kebanyakan nanti kita akan menggunakan yang namanya grid temple area ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Ya, jadi nanti kita bisa memberikan dia grid temple area ya, kita bisa memberikan nama ya, bisa kita memberikan nama. Kalau misalkan di sini saya pakai header, berarti itu 2 kolom ya, nav header, nav content. Kemudian kalau kita lihat di sini dia 2 kolom, kemudian berapa baris, 1, 2, 3, 4 baris ya. Jadi dia buat nanti modelnya 2 kolom 4 baris seperti itu ya. Oke, sip.
jadi modelnya seperti ini ya. Jadi kita tadi punya header, berarti dia ambil 2 kolom ya, header. Kemudian apalagi tadi dia ambil lagi nav content ya, nav content, nav ya, navnya di ini, kemudian kontennya ini ya. Nah, kemudian ada slider content ya. Nah, jadi di sini slide-nya, kemudian ini kontennya ya. Jadi dia ambil 2 baris ya. Nah, kontennya ini dia ambil 2 baris, kemudian di bawahnya ada footer. Footer itu mengambil 2 kolom seperti itu ya. Nah, jadi minta tolong dibaca-baca ya. Nah, ini materinya ya. Kemudian dipahami yang akan kita sering gunakan di sini, yaitu ada namanya grid temple columns dan grid temple rows. Kemudian ada grid temple area ya, itu yang akan sering kita gunakan ya. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan mencoba studi kasus, yaitu membuat website seperti ini ya, dengan menggunakan menggunakan CSS Grid ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.